Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah, pagi hari ini Allah kembali pertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk memulai hari ini dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita fid dunya wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang asy-syama'il al-muhammadiyah, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terkait dengan bab majaa fi aisyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang penghidupan, ya, sumber penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghidupan artinya apakah beliau orang yang sangat berkecukupan sehingga beliau makan dengan makanan berbagai macam yang beliau sukai, ataukah beliau hidup dengan secukupnya atau bahkan mungkin kekurangan. Ini yang dimaksud dengan bab fi aisy Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam kana kafafan. Beliau adalah orang yang sangat kafaf. Ya, kafaf itu artinya senantiasa merasa cukup dan menjauhkan dirinya dari sifat meminta-minta. Atau juga ada sifat afaf, meskipun dalam kondisi sulit sekalipun, ya, tidak sampai kemudian meminta-minta kepada orang lain. Falam yakun yahtammu lid-dunya, dan beliau ini termasuk orang yang tidak terlalu memberikan perhatian yang besar terhadap urusan dunia. Maksudnya tidak memiliki ketamakan terhadap dunia, ya. Kalau manusia pada umumnya setiap kali bangun di pagi hari yang ada di pikirannya itu bagaimana dia mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, ya. Tetapi Rasulullah SAW adalah seseorang yang dipikirkan, yang menjadi pusat perhatiannya itu bukan dunia, melainkan adalah urusan akhirat, terutama terkait dengan perjuangan dakwah Islam. Wa inna makana ihtimamuhu lil akhirah, perhatian Rasul terpusat hanya untuk akhirat. Fakana yaktafi minat ta'ami waz zadi ma fihi bulghah wal kifayah. Adapun perhatiannya terhadap dunia hanya sekedar untuk hal-hal, ya, makanan dan bekal yang mencukupi kebutuhan pokoknya saja. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam bab ini ada beberapa hadis yang nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan insyaallah hadis-hadis ini menjadi inspirasi untuk kita semua, minimal membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah Dia berikan kepada kita, meskipun barangkali tidak sampai seperti yang kita inginkan. Karena kalau urusan dunia, Pak, itu sulit untuk mencapai kata cukup, ya. Kalau orang ditanya apakah yang kamu dapati sekarang cukup, rata-rata orang bilang tidak cukup, ya. Walaupun terkadang dia sudah bergelimang harta yang sangat banyak, ya. Karena sifat manusia itu karakter dasarnya adalah tamak terhadap dunia. Baik, hadis yang pertama
Dari Simak bin Harb, dia berkata, sami'tu Nu'man bin Bashir, saya mendengar sahabat Nabi yang namanya An-Nu'man bin Bashir. Ini salah satu sahabat Ansar yang memiliki juga banyak riwayat hadis. Yaqulu, berkata siapa Nu'man bin Bashir, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, bukankah kalian mendapati makanan dan minuman sesuai yang kalian inginkan? Ya. Maksudnya, bukankah kalian itu telah mencapai taraf kehidupan di mana kalian bisa mendapati makanan dan minuman apapun yang kalian sukai, kalian menemukannya dengan sangat mudah. Ya. Artinya sudah mencapai tingkat kesejahteraan. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan, laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Ya. Sungguh aku telah menyaksikan nabi kalian di mana beliau pernah tidak menemukan sama sekali ya, makanan berkualitas bagus. Ad-daqal itu artinya kurma kering, kurma yang berkualitas bagus. Ad-daqal artinya kurma yang kering dan buruk kualitasnya. Rasul pun bahkan tidak pernah menemukan kurma dengan kualitas yang kering dan buruk itu yang bisa mencukupi dan memenuhi perutnya. Kita bayangkan. Jadi Nu'man bin Bashir ini mengingatkan kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya, ya, membandingkan antara kehidupan mereka di zaman itu dengan kehidupan Rasulullah SAW sebelum mereka. Ini Nu'man sahabat Nabi, berarti dia berbicara kepada para sahabat atau para tabi'in, ya, orang-orang yang hidup setelah Rasulullah SAW. Rasul mengingatkan kepada mereka, kalian saat ini telah mencapai taraf kesejahteraan hingga kalian bisa makan minum apa saja yang kalian sukai. Ya. Lalu dia membandingkan dengan kehidupan Rasul zaman dulu, sementara aku telah menyaksikan di mana Nabi kalian pada waktu itu bahkan beliau tidak mendapati kurma dengan kualitas yang buruk sekalipun yang dapat memenuhi perutnya. Artinya Rasul itu pun tidak pernah merasa kenyang meskipun dengan makan yang berkualitas yang buruk, apalagi yang berkualitas baik. Bisa terbayang tuh ya. Rasul seorang nabi, Rasul pimpinan tertinggi kaum muslimin ya. Beliau tidak mendapati makanan dengan kualitas bagus yang bisa mengenyangkan perutnya, menandakan Rasulullah SAW memang lebih menyukai al-ithar ya, mengedepankan hidup apa adanya daripada hidup dengan bermewah-mewah, baik itu dengan makanan ataupun minuman. Nah, di sini tentu jamaah rahimakumullah, maksud daripada Nu'man bin Bashir adalah pertama ingin mengingatkan kepada mereka supaya bersyukur dengan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka, bahwa Allah memberikan kepada mereka kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan Rasulullah SAW. Karena itu hendaknya bersyukur ya. Meskipun barangkali belum mencapai tahap seperti orang yang kaya, seperti yang mereka harapkan barangkali ya, maka hendaknya manusia itu tetap bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Allah ya. Ya, kita termasuk alhamdulillah Pak, setiap hari masih bisa makan 2-3 kali, itu sudah sangat bersyukur sekali. Umumnya orang makan nasi, kita makan nasi, alhamdulillah ya. Kalau kita ingat zaman orang tua kita zaman dulu, zaman perjuangan ya, nasi itu hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang kaya ya. Sehingga orang-orang yang memiliki ekonomi yang sangat lemah itu ya mereka makannya nasi apa Pak? Nasi tiwul, nasi aking, nasi jagung ya, itu pun kadang tidak sampai mengenyangkan perut. Nah, kira-kira begitu. Zaman sekarang orang tua nasihatin anaknya begitu. Kalau anaknya udah dikasih makan gitu masih nggak bersyukur, dibilang
gitu kan? Kamu sekarang bisa makan apa saja gampang, GoFood bisa, ya kan? Ya. Asal mau ke depan makanan apa aja ada, yang buat beli alhamdulillah juga ada meskipun seadanya. Ya. Zaman dulu, wah, bapak sama ibu gitu kan Pak ya, ngingetin. Nah, sekaligus ini sebagai sebuah apa? Ya kalau bisa dibilang mungkin celaan gitu loh. Celaan, pengingat bagi mereka semua bahwa yang namanya hidup itu, ya harusnya orang hidup itu makan yang nggak usah terlalu kenyang. Kalau dalam agama kita kan demikian. Sebagaimana riwayat Tabrani disebutkan dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, "Inna ahlas syibai fid dunya hum ahlul ju'i fil akhirati ghadan." Orang-orang yang kekenyangan di dunia, kelak di akhirat mereka menjadi orang yang kelaparan. Jadi orang hidupnya di dunia itu terlalu senang, terlalu enak begitu. Ini dikhawatirkan nanti di akhirat menjadi orang-orang yang kelaparan. Dalam riwayat yang lain, asyba'ukum fid dunya ajwa'ukum fil akhirah, yang paling kenyang di dunia kelak di akhirat menjadi orang yang paling lapar. Makanya para ulama mengatakan jawwi'u anfusakum, lapar-laparkanlah diri kalian li walimatil firdaus, untuk menikmati hidangan walimah di surga firdaus. Jadi kalau mau kenyang di akhirat aja. Nah, jamaah rahimakumullah, tentu bukan berarti kita tidak boleh makan sampai kenyang. Tetapi Rasulullah SAW ingin memotivasi kepada kita bahwa kekenyangan itu juga memiliki dampak dan efek yang kurang baik. Karenanya Rasul memberikan arahan kepada kita bahwa kalau memang kita harus makan sampai kenyang, maka bagilah perut kita ini menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk ruang bernafas. Ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malah ada yang mengatakan para ulama itu, orang itu kalau kenyang, ilmu itu nggak bisa masuk, susah. Kenapa Pak? Karena kalau kenyang ngantuk Pak. Kenyangan ngantuk, jadi ilmu itu nggak masuk. Diajak mikir itu berat. Ya. Makanya para ulama zaman dulu tuh menjadi orang-orang hebat. Di antara rahasianya mereka itu sedikit makan atau bahkan sering berpuasa. Ya, sedikit makan atau sering berpuasa. Bahkan ada yang makannya itu cuma air putih dengan biskuit saja. Kenapa itu? Biar gampang, nggak pakai ngunyah. Karena ngunyah itu bagi mereka itu menghabiskan terlalu banyak waktu. Sayang kalau waktunya dibuang hanya untuk mengunyah makanan. Ya. Mereka lebih suka makan dengan cepat, makanya biskuit dengan air cepat selesai, mereka bisa kembali melakukan mutolaah, ya, ilmu dan pelajaran. Itu yang mereka sukai para ulama itu. Ya, emang unik-unik juga ulama-ulama kita ini. Ya. Nah, al-madhmum, kenyang yang tercela itu adalah kenyang yang al-muthqil, kenyang yang memberatkan badan, al-mujib lil kasal, yang menjadikan badan itu menjadi malas. Ini yang nggak boleh. Al-mani min tahsilil ilmi wal amali, yang mencegah seseorang dari mendapatkan ilmu dan beramal. Itu kenyang yang buruk, tercela. Kalau makan sampai kenyang membuat kita malas datang ke pengajian, malas datang ke masjid, malas berbuat baik, itu kenyangnya itu kenyang yang tercela. Adapun, ya, ketika seseorang itu makan dan makan itu diniatkan untuk membantunya dalam ibadah, maka ini makan yang kenyang dan kenyang yang baik. Ya, saya makan, ya, kenyang supaya saya tenang bisa belajar, tenang bisa ibadah, dan kuat fisiknya untuk ibadah, nggak gemeteran. Ini matlub, sesuatu yang baik yang terpuji. Apalagi jika diniatkan untuk menguatkan dalam ketaatan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat. Allah perintahkan kepada rasul, makanlah yang baik-baik, ya. Wa'malu salihah, lalu diiringi dengan perintah dan beramal salihlah. Jadi setelah perintah makan, ada perintah beramal saleh, artinya makan itu menjadi perintah yang baik, terpuji, ya, berpahala kalau dia digunakan sebagai
landasan kekuatan untuk melakukan amal soleh, itu makan yang baik, Pak. Nah, ini juga mengingatkan, Rasulullah itu juga memberikan nasihat kepada kita bahwa wadah yang paling buruk itu adalah perut yang diisi penuh dengan makanan. Sebagaimana juga beliau mengingatkan bahwa sumber penyakit itu rata-rata dari perut, makanan, Pak. Baik karena kekurangan makan sehingga gizi buruk, Pak, atau kebanyakan makan. Ya, ada orang lain masih bisa menikmati minuman dan makanan yang manis, dia nggak berani. Kenapa? Karena badannya udah jadi pabrik gula, Pak. Banyakan dah, ya kan? Orang masih berani makan gorengan, dia nggak berani. Kenapa? Badannya udah banyak lagi sumber-sumber minyaknya itu. Ya. Nah, ini ya menjadi peringatan bagi kita semuanya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di sini juga ada sebuah anjuran untuk kita mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti gaya hidupnya. Gaya hidup Rasul yang tadi itu tidak terlalu banyak makan. Ya. Dan beliau bersyukur dengan yang sedikit yang Allah berikan kepadanya. Padahal Rasul itu jatah harta rampasan perangnya itu seperlima, Pak. Seperlima itu untuk Rasul. Seperlima itu besar. Nanti Rasul bagi lagi kepada kerabatnya, fakir miskin, anak-anak yatim, begitu. Orang-orang yang fisabilillah, termasuk mereka yang menuntut ilmu, yang tinggal di masjid Nabi itu, semua kebagian. Tapi Rasul itu tidak pernah menyimpan makanan dalam waktu yang lama. Kalau punya harta, Rasul itu lebih sering bersedekah. Hampir tidak pernah beliau menyimpan harta ataupun makanan. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, bagaimana Rasul setelah sholat asar biasanya zikir, terburu-buru pulang ke rumah, ya kan? Kenapa? Karena mengingat masih ada emas sebesar telur yang lupa belum disedekahkan. Begitu pula Rasulullah SAW ini, ya, tidak pernah menyimpan makanan dalam waktu yang lama. Hanya satu kali pernah Rasul menyimpan makanan, satu kali saja, gandum, ya, dalam jumlah yang memang lumayan untuk kebutuhan dalam waktu 1 tahun itu saja. Selebihnya tidak pernah, ya. Itu pun setahun kan untuk dibagi-bagi kepada istri-istrinya dan juga untuk orang yang lain juga, ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan juga diantara anjurannya adalah faman nadzara ila man huwa dunahu yastarih. Sesekali kita perlu melihat orang yang nasibnya jauh di bawah kita. Karena hal itu menjadikan hati kita ini menjadi apa, Pak? Lapang dan bersyukur. Ya. Orang tuh kalau ngelihat hidup dalam kehidupan dunia, ngelihat yang di atas terus, itu hatinya rasanya sempit, Pak. Sulit sekali untuk bersyukur. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lah orang yang paling kurang. Tapi kalau dia sesekali melihat ke bawah, sedikit dia akan muncul dalam hatinya rasa syukur kepada Allah minimal. Kenapa? Ternyata masih banyak orang yang nasibnya jauh lebih buruk daripada kita. Jadi sesekali kita perlu melihat ke bawah agar kita bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hadis kedua dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya yaitu Urwah bin Zubair yang merupakan keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dia pernah bertanya atau pernah mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, in kunna ala Muhammadin namkuthu syahran ma nastauqidu binarin in huwa illa at-tamru wal ma. Sungguh dulu kami ini keluarga Muhammad pernah hanya berdiam diri di rumah selama sebulan, tidak pernah kami menyalakan api di rumah kami. Jadi tidak pernah masak, ya. Kenapa? Ya karena memang nggak ada yang dimasak, tidak ada yang dimasak. Jadi api tidak menyala di rumah Nabi, di rumahnya Aisyah sebulan. Bahkan di sini dikatakan bukan hanya dia, artinya alu Muhammad, keluarga beliau, artinya ya istri-istrinya. Ya. Karena dalam urusan dunia itu pasti beliau adil kepada istri-istrinya. Satu dikasih, yang lain pasti juga iya. Kalau enggak semua. Ya. Pernah 1 bulan
tidak menyala api di dapurnya karena memang tidak ada yang dimasak. Terus makan dengan apa? In huwa illa tamru wal ma, yang ada hanya tamr, kurma. Tamr itu kurma dengan kualitas yang biasa, Pak. Itu tamr, Pak. Kita tahu tamr yang apa? Kurma yang paling enak itu namanya rutab. Harganya mahal. Ya. Minimal kita yang ada di kita sekarang namanya kurma sukari. Ya, atau kurma Tunis itu masih bagus. Ini tamr itu yang kualitas bawah. Yang ada hanya kurma dengan air putih saja. Tiap hari bayangkan sebulan makan begituan, Pak. Ya. Untungnya orang Arab memang terbiasa makan kurma. Makanan bagus sedikit, kurma bagus, atau gandum yang ditumbuk dibuat sebagai roti. Itu normalnya begitu. Ya. Jadi ini kehidupan Nabi termasuk kehidupan yang di bawah standar. Ya, sebulan penuh makan dengan kondisi demikian. Bahkan dalam sebuah riwayat pernah kondisi itu terjadi selama bukan sebulan tapi 2 bulan. Berdasarkan riwayat dari Urwah juga dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah berkata, wallahi demi Allah ya bena ukhti, wahai putri saudariku, karena ini anaknya Asma, Urwah ini, in kunna lananzuru ilal hilal thummal hilal thummal hilal. Ya. Salasata ahillatin fi syahraini wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Sungguh kami dalam kondisi begitu tadi, ya. Dari satu hilal ke hilal berikutnya, ke hilal berikutnya, sampai 3 hilal. Hilal itu bulan sabit yang muncul di awal bulan, Pak. Ya. Jadi sampai 3 hilal, berarti dari hilal sekarang sampai hilal bulan depan, sampai hilal bulan depan, berarti 2 bulan berturut-turut. Kata Aisyah, ya, 3 hilal berturut-turut di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menyala api, dalam artian tidak ada yang dimasak. Maka Urwah bertanya, ya khalah wahai bibi, fama kana yu'ayyishukum, lalu apa yang menjadi sumber makanan kalian pada saat itu? Qalat, Aisyah berkata, al-aswadan, yaitu at-tamru wal ma, kurma dan air putih. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Hanya saja Rasul itu punya banyak tetangga dari kalangan sahabat-sahabat Ansar. Wa kanat lahum manaih, mereka memiliki beberapa ekor kambing. Fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha, maka mereka kadang-kadang, ya, mengantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian dari susu-susu yang diperah dari kambing-kambing tersebut. Fayasqinahu, maka Rasul pun memberikan kepada kami susu-susu tersebut. Jadi kadang-kadang dapat ada kiriman, ada yang ngasih hadiah, yaitu susu kambing. Bayangin, makan 2 bulan hanya kurma, air putih, kadang-kadang minum susu. Ya, Masya Allah. Termasuk kehidupan Rasulullah SAW yang sangat bersahaja, sederhana. Dan meskipun demikian, lihat Aisyah radhiyallahu anha sama sekali tidak mengeluh, ya, dan tetap bersabar apapun kondisi suaminya. Nah, ini yang menarik, Pak. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri juga turut bersabar dengan kondisi suaminya, karena memang itu yang bisa diberikan oleh suaminya kepadanya. Maka ini juga termasuk diantara bagian daripada nafkah. Seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya itu sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ya, kalau memang mampunya hanya memberikan seperti itu, ya istri wajib menerima dengan ridho dan tidak boleh menuntut lebih dari kemampuan suaminya. Ya, kecuali suaminya mampu tapi ngasihnya sedikit, Pak, beda cerita. Kalau ini ada kasus, ya, sahabat perempuan namanya Hindun. Dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sungguh Abu Sufyan suamiku itu seorang lelaki yang sangat pelit, rajulun syahihun. Padahal dia kaya tapi pelit. Dia tidak memberikan kepadaku dan untuk anakku nafkah yang cukup. Jadi untuk nafkah pokoknya saja itu tidak mencukupi. Maka Hindun minta izin, ya Rasul,
bolehkah saya mengambil harta suamiku tanpa sepengetahuannya untuk mencukupi kebutuhanku dan anakku? Kata Rasul mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah, boleh Pak, ambillah dari harta suamimu yang mampu mencukupi kebutuhanmu dan anakmu, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Ambillah secukupnya saja, jangan lebih. Jadi untuk kasus seorang suami yang punya kecukupan harta, tapi dia tidak memberikan kecukupan nafkah kepada istri dan anaknya, seorang istri dibolehkan, dihalalkan mengambil harta suaminya walaupun tanpa izin, tapi sekedar yang dapat mencukupi, tidak boleh melebihi. Kalau melebihi, yang lebih itu hukumnya nggak boleh, hukumnya haram itu. Ya, itu Pak. Tapi seorang istri dituntut oleh Islam, ya, harus menerima apapun yang diberikan oleh suami sesuai dengan tingkat kemampuannya, tingkat penghasilannya. Tidak boleh menuntut lebih, ya. Istri-istri Rasul dulu pernah meminta tambahan nafkah, Pak. Ya. Meminta tambahan nafkah. Sampai Rasulullah SAW mendiamkan mereka itu selama sebulan. Maksudnya mendiamkan itu ya nggak banyak merespon. Kenapa? Karena Rasul memang nggak punya untuk menambahkan. Maka yang menjawab itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Ahzab itu ya disebutkan, ya, katakanlah wahai Muhammad kepada istri-istrimu, kalau kalian menghendaki dunia dan isinya, maka marilah aku berikan kepada kalian apa yang kalian inginkan, dan aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Tapi kalau kalian menghendaki Allah dan Rasulnya, gitu kan, maka Allah dan Rasulnya itu yang lebih baik bagi kalian, dan bagi kalian pahala yang sangat besar. Jadi setelah turun ayat ini, yang pertama kali dicari itu Aisyah. Wahai Aisyah, aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu, tapi jangan buru-buru memutuskan kecuali setelah engkau minta pendapat kepada orang tuamu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, apa itu ya Rasulullah? Dibacakan ayat tadi, Pak. Ya, kalau tidak salah ayat 28 29 itu. Ya. Maka setelah mendengar ayat itu, kata Aisyah, ya Rasulullah, untuk hal ini saya tidak perlu minta pendapat kepada orang tuaku. Saya memilih Allah dan Rasulnya. Ya udah, aman habis itu. Ya. Jadi ini jawab rahimakumullah, itulah kehidupan Rasulullah SAW. Artinya menandakan apa? Bahwa seorang istri itu selayaknya, dan juga anak-anak itu bersabar dengan apapun kondisi suami atau kondisi ayahnya. Janganlah menuntut sesuatu yang melebihi kemampuan mereka. Itulah yang diajarkan kepada kita oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diceritakan kepada keponakannya, yaitu Urwah bin Zubair. Dia menceritakan bagaimana dulu kisah kehidupannya bersama dengan Rasulullah SAW, hidup yang sangat bersahaja dan apa adanya. Bahkan pernah selama 2 bulan tidak ada yang dimasak karena memang nggak ada bahan makanan. Mereka hanya makan kurma dan air putih saja. Hadis yang ketiga, jamaah rahimakumullah, an Anasin, dari Anas bin Malik, an Abi Talhah, dari Abu Talhah, dia berkata, syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ju', mengeluhkan rasa lapar kami kepada Rasul. Wa rafa'na an butunina, kami mengangkat perut kami, maksudnya dibuka bajunya. An hajarin, kami buka baju kami tunjukkan kepada Rasul, nih loh Rasul, saking laparnya kami mengikat satu batu di perut kami. Jadi orang Madinah itu kalau lapar, Pak, caranya untuk menahan lapar itu ditekan pakai tangan. Kalau tangan udah nggak bisa ngatasi, ngambil batu diikat. Ya, itu cara mereka menahan rasa lapar.